Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erlina Dwi Pratiwi dengan NIM 210-226 dan bersama rekan saya Ories Tanjung dengan NIM 210-239. Di sini kami akan menjelaskan codingan kami yang telah kami buat. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kami langsung mulai saja ya. Baik, di sini terdapat beberapa library yang kami gunakan seperti import time, import pygame, import size, dan juga import random. Di mana untuk library yang import pygame ini kita harus menginstalnya terlebih dahulu. Baik, selanjutnya terdapat window width untuk mengatur lebar dan sedangkan untuk window height untuk mengatur tinggi. Selanjutnya terdapat window yang mana di sini merupakan frame aplikasi dari utama kami. Selanjutnya untuk kolom itu 10 dan untuk rows itu 10. Selanjutnya ada box width untuk mengatur lebar kolom dan box size untuk mengatur tinggi baris, mengatur baris. Baik, selanjutnya terdapat fungsi box, di mana pada fungsi box ini terdapat dev init yang merupakan konstruktor, di mana pada konstruktor ini terdapat beberapa atribut yang dapat kita lihat di sini. Selanjutnya terdapat metode draw untuk menggambarkan persegi panjang. Selanjutnya ada terdapat untuk membuat grid dan codingannya dapat dilihat. Oke, selanjutnya terdapat variabel konstan posisi kurir dari sudut pandang 2D, di mana variabel konstan ini merupakan suatu variabel yang cukup penting atau bahkan yang sangat penting dalam codingan ini. Dan untuk variabel konstan itu terdapat 4 variabel, ada utara, selatan, timur, dan juga barat. Dan untuk value dari masing-masing ini kami menentukannya sendiri. Selanjutnya ada variabel cek sisi kurir yang mana juga sama halnya seperti variabel konstan. Variabel cek sisi kurir ini merupakan variabel yang penting yang terdiri dari depan kurir, kiri kurir, kanan kurir, dan juga belakang kurir. Dan untuk value-nya kami juga menentukannya sendiri. Baik, selanjutnya masuk pada kelas kurir, di mana pada kelas kurir juga terdapat dev init yang merupakan konstruktor, di mana dalam konstruktor itu terdapat atribut yang berisikan beberapa data kurir. Selanjutnya terdapat metode cek arah kepala, selanjutnya terdapat metode cek posisi baris, terdapat metode cek posisi kolom. Selanjutnya ada metode untuk memajukan kurir, yang mana untuk memajukan kurir ini dilihat dari arah kepala kurir dan terdapat 4 kondisi yang dapat kita lihat. Selanjutnya terdapat metode putar belakang, di mana untuk metode putar belakang ini terdapat 4 kondisi untuk mengecek arah kepala kurir, di mana menggunakan pGame Transform Rotate dengan sudut 180 derajat, dan kemudian akan mengupdate arah kepala kurir saat ini di belakang arah kepala kurir. Selanjutnya metode putar kanan, sama terdapat 4 kondisi juga, di mana menggunakan pGame Transform Rotate dengan sudut minus 90 derajat, lalu akan mengupdate arah kepala kurir saat ini di sebelah kanan arah kepala kurir. Selanjutnya metode putar kiri, terdapat 4 kondisi juga untuk melakukan pengecekan arah kepala kurir yang di mana menggunakan pGame Transform Rotate dengan sudut 90 derajat, lalu akan mengupdate arah kepala kurir saat ini menjadi di sebelah kiri arah kepala kurir. Baik, selanjutnya terdapat metode cek tempat kosong, di mana terdapat 4 kondisi juga tergantung arah kepala kurirnya, di mana di dalam setiap kondisi terdapat 4 kondisi lagi untuk pengecekan arah cek yang dimulai dari yaitu arah sisi kurirnya, yaitu depan, kanan, belakang, dan kiri. Di sini jika jika arah-arah tersebut kosong, maka akan di return true. Selanjutnya terdapat metode gambar kurir,
Di sini menggunakan window titik bleed untuk mengupdate gambar kurirnya pada frame. Lalu terdapat function utama kami yaitu def main. Kami masukkan dalam sebuah function. Di sini terdapat variable utama yaitu begin search yang awalnya false, posisi start x awalnya 0, posisi start y awalnya 0, posisi finish column awalnya 0, posisi finish baris juga 0. Lalu terdapat codingan untuk membuat random wall menggunakan library random dari Python seperti berikut. Lalu mengassign data atribut wall tadi menjadi true. Lalu untuk membuat posisi kurir kurang lebih sama, hanya aja ditambahkan pengkondisian. Jika posisi x sama y nya bukan dinding, maka startnya sama dengan true. Lalu terdapat objek utama dari kelas kurir sebelumnya dengan posisi x dan y nya, yaitu kurir box x dan kurir box y. Untuk membuat posisi target finish kurang lebih juga sama, random. Di sini bedanya data atribut targetnya true dan target box set sama dengan true. Ini berkaitan dengan begin search sebelumnya. Di sini target menggunakan pygame image slot flag atau bendera dari file kami. Lalu di sini kami mengassign posisi finish column menjadi target box x dan posisi finish baris sama dengan target box y. Terdapat pencarian yaitu untuk menandakan pencarian yang keberapa, dan start ini untuk sama juga pencarian yang keberapa. Di sini ada main program untuk menampilkan frame menggunakan while true dari Pygame. Posisi pertama mengupdate posisi baris dan posisi kolom kurir menggunakan metode cek posisi baris dan cek posisi kolom. Lalu terdapat codingan ini untuk menandakan frame utama dari Pygame. Di sini untuk quit window, yaitu seperti tombol X di frame kita, dan tombol start algorithm, di mana ini ditandai dengan jika terdapat salah satu keyboard ditekan serta target box set sudah true. Nah, di sini target box set sudah true, maka begin search sama dengan true. Oke. Selanjutnya window fill ini menandakan penggambaran frame awalnya. Lalu di sini terdapat suatu nested loop, di mana nested loop ini untuk pewarnaan box grid kami, di mana untuk jalan akan diberikan warna 20-20-20 secara kode RGB. Lalu jika dia memiliki atribut wall, maka dia akan digambarkan dengan warna 90-90-90, sama juga dengan target 90-90-90. Selanjutnya terdapat kode untuk posisi start ada gambar, lalu setelah start posisi diganti box jalan. Hal ini dikarenakan terdapat bug jika kami tidak membuat codingan ini, maka posisi gambar kurir yang lama masih tetap ada, sedangkan seharusnya menghilang seperti berjalan. Oke. Karena bikin search tadi sudah di trigger, maka menjadi true, maka kode yang ada di dalam if ini kemudian akan dijalankan. Di sini terdapat metode gambar kurir, di mana untuk menggambarkan kurirnya itu sendiri. Dan terdapat sebuah kode, yang mana kode ini berkaitan pada kode yang di atasnya, kode ini. Oke, untuk yang ini ada posisi sampai di bendera. Jika posisi baris kurir sama dengan posisi finish baris dan posisi kolom kurir sama dengan posisi finish kolom, kita lihat di sini ada kode yang mana nanti kode ini dapat random target sekali lagi. Dan untuk pencariannya itu ada pencarian ditambah 1 yang mana menandakan bendera pertama telah dicapai. Selanjutnya kita masuk pada yang 8 kasus yang utama. Yang pertama ada kasus di mana posisi kurir berada di bawah dan di kanan bendera. Jika posisi baris kurir lebih besar dari posisi finish baris dan posisi kolom kurir lebih besar dari posisi finish kolom. Terdapat 4 kondisi
urutan pengecekan arah sisi kurir, yang dimana untuk arah utara pengecekan dimulai dari depan kurir, kiri kurir, kanan kurir, belakang kurir. Dan untuk arah barat pengecekan dimulai dari depan kurir, kanan kurir, kiri kurir, dan belakang kurir. Untuk arah timur pengecekan dimulai dari kiri kurir, belakang kurir, depan kurir, dan kanan kurir. Untuk arah selatan, pengecekan dimulai dari kanan kurir, belakang kurir, depan kurir, dan juga kiri kurir. Selanjutnya yang kedua adalah posisi kurir selalu di kiri dan di bawah bendera. Jika posisi baris kurir lebih besar dari posisi finish baris dan posisi kolom kurir lebih kecil dari posisi finish kolom, maka terdapat 4 kondisi untuk melakukan pengecekan arah sisi kurir. Untuk arah utara, pengecekan dimulai dari depan kurir, kanan kurir, belakang kurir, dan kiri kurir. Untuk arah barat, pengecekan dimulai dari kanan kurir, belakang kurir, kiri kurir, dan depan kurir. Untuk arah timur, pengecekan dimulai dari depan kurir, kiri kurir, kanan kurir, dan juga belakang kurir. Untuk arah selatan, pengecekan dimulai dari kiri kurir, belakang kurir, depan kurir, dan juga kanan kurir. Selanjutnya yang ketiga adalah posisi kurir di kanan dan di atas bendera. Jika posisi baris kurir itu lebih kecil daripada posisi finish baris dan posisi kolom kurir itu lebih besar daripada posisi finish kolom, di mana terdapat 4 kondisi untuk melakukan urutan pengecekan arah sisi kurir. Untuk arah utara, pengecekan itu dimulai dari belakang kurir, kiri kurir, depan kurir, dan kanan kurir. Untuk arah barat, pengecekan dimulai dari depan kurir, kiri kurir, kanan kurir, dan belakang kurir. Untuk arah timur, pengecekan dimulai dari kanan kurir, belakang kurir, depan kurir, dan kiri kurir. Untuk arah selatan, pengecekan dimulai dari depan kurir, kanan kurir, kiri kurir, dan belakang kurir. Selanjutnya, yang keempat adalah posisi kurir selalu di kiri dan di atas bendera jika posisi baris kurir lebih kecil dari posisi finish baris dan posisi kolom kurir lebih kecil dari posisi finish kolom, di mana terdapat 4 kondisi untuk melakukan pengecekan arah sisi kurir. Untuk arah utaranya itu pengecekan dimulai dari kanan kurir, belakang kurir, depan kurir, dan kiri kurir. Untuk arah selatan, pengecekan dimulai dari depan kurir, kiri kurir, kanan kurir, dan belakang kurir. Untuk arah barat, pengecekan dimulai dari kiri kurir, belakang kurir, kanan kurir, dan depan kurir. Untuk arah timur, pengecekan dimulai dari depan kurir, kanan kurir, kiri kurir, dan belakang kurir. Baik, untuk kondisi kelima, posisi kurir selalu di atas dan sekolam dengan bendera. Jika posisi baris kurir lebih kecil dari posisi finish baris dan posisi kolom kurir sama dengan posisi finish kolom, terdapat 4 urutan pengecekan yang dimulai dari barat. Jika arah kepalanya barat, maka urutan pengecekannya kiri dulu, depan, belakang, dan kanan kurir. Jika arah kepala timur, maka pengecekan dari kanan kurir, depan kurir, belakang kurir, dan kiri kurir. Jika cek arah kepalanya sama dengan utara, maka pengecekan dimulai dari belakang dulu, kanan, kiri, dan depan. Lalu jika arah kepala selatan, pengecekan dimulai dari depan, kiri, kanan kurir, dan belakang kurir. Untuk posisi ke-6, kurir selalu berada di bawah dan sekolam dengan bendera. Jika posisi baris kurir lebih besar dari posisi finish baris dan posisi kolom kurir sama dengan posisi finish kolom, terdapat 4 kasus lagi, tergantung arah kepalanya. Jika arah kepalanya barat, maka urutan pengecekannya kanan, belakang kurir, depan kurir, dan kiri kurir. Jika arah kepala timur, pengecekannya kiri, depan, belakang, dan kanan kurir. Jika arah kepala utara, pengecekan dimulai dari depan, kanan, kiri, dan belakang kurir.
Jika arahnya selatan, pengecekan dimulai dari belakang, kanan, kiri, dan depan kurir. 7. Posisi kurir selalu di sebelah kanan dan sebaris dengan bendera. Jika posisi baris kurir sama dengan posisi finish baris dan posisi kolom lebih besar dari posisi finish, maka terdapat 4 kondisi. Cek arah kepalanya, yaitu yang pertama, jika utara, maka urutan pengecekannya kiri, depan, kanan, dan belakang kurir. Jika arahnya selatan, maka pengecekannya dari kanan, depan, kiri, belakang. Jika arahnya barat, maka pengecekannya dimulai dari depan, kanan, belakang, dan kiri. Jika arahnya timur, maka pengecekan sisi kurirnya dimulai dari belakang kurir, kanan kurir, depan kurir, dan kiri kurir. Posisi ke-8 yaitu posisi kurir selalu di sebelah kiri dan sebaris dengan bendera. Jadi jika posisi baris kurir sama dengan posisi finish baris dan posisi kolom lebih kecil dari posisi finish, terdapat 4 kasus lainnya, tergantung arah kepalanya. Jika utara, maka urutan pengecekan sisi kurir dimulai dari kanan, depan, belakang, dan kiri. Jika arah kepalanya selatan, maka urutan pengecekannya dimulai dari kiri, depan, belakang, dan kanan. Jika arah kepalanya barat, maka urutan pengecekan dimulai dari belakang, kanan, kiri, dan depan. Jika dia timur, maka urutan pengecekan dimulai dari depan, kiri, kanan, dan belakang. Sebelumnya, untuk jika cek tempat kosong ini belakang kurir, baik itu semua kasus sebelumnya, jika ia true, maka selalu akan menjalankan metode putar belakang. Jika kanannya true, cek tempat kosong yang kanannya true, maka dia akan selalu menjalankan metode putar kanan. Sebaliknya, jika kirinya selalu true, maka dia akan selalu putar kiri. Dan jika dia depannya yang true, maka dia akan majukan kurir. Untuk semua kondisi sama. Lalu terdapat codingan berikut. Ini merupakan pertanda jika untuk menyelesaikan aplikasi. Jadi jika pencarian sama dengan 2, yang dimana artinya bendera telah dicapai sebanyak 2 kali, maka aplikasi akan dihentikan dengan cara window titik break target ini untuk menggambarkan posisi bendera terlebih dahulu, lalu print selesai yang akan ditampilkan di terminal, lalu ada delay sebesar 3 detik dari library time menggunakan metode sleep. Di sini return false agar keluar dari if begin search sebelumnya. Lalu di sini terdapat time sleep. Ini merupakan suatu delay untuk animation, sehingga setiap 1 detik baru gambar akan bergerak. Lalu di sini terdapat pygame display flip untuk merender frame by. Ini adalah contoh program kami ketika di run. Di sini dapat dilihat posisi kurir di random dan posisi bendera di random juga, di mana posisi bendera berada di dalam gedung atau dinding. Berikut untuk merunnya, untuk melakukan pencarian, terserah menekan keyboard apa, tetapi kami merekomendasikan menekan keyboard spasi. Setelah itu proses pencarian akan dilakukan. Oke, bendera pertama telah diambil, lalu bendera kedua akan dirandom lagi. Dan ketika bendera kedua telah dicapai, akan keluar selesai dan program pun dihentikan. Demikianlah tadi penjelasan singkat mengenai kode program yang telah saya bersama rekan saya buat. Kami memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Kami tutup dengan